Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan membahas teori tentang tipologi biologi Eysenck. Saya dan Nawira dengan NIM 22062071 sebagai pemateri pertama. Baiklah, kami akan membahas teori tipologi biologis Eysenck. Tapi sebelum ke materi, kita bahas sedikit tentang biografi Eysenck. Nah, jadi beliau ini lahir di Jerman pada tanggal 4 Maret 1916. Ayahnya adalah Anton Eysenck yang merupakan seorang aktor dan ibunya adalah Ruth Werner yang merupakan seorang aktris. Namun pernikahan Anton dan Werner ini tidak berlangsung lama. Mereka bercerai saat usia Eysenck 2 tahun. Nah, kemudian si Eysenck tinggal bersama neneknya. Di usia Eysenck yang 18 tahun, Eysenck pindah ke London untuk melanjutkan pendidikannya, dan Eysenck wafat pada tanggal 4 September 1997. Yang selanjutnya kita masuk ke gambaran teori umum. Menurut Eysenck, mengapa dia mengangkat atau merumuskan teori ini? Karena menurut Eysenck ini perbedaan individual itu dalam kepribadian manusia itu besar dipengaruhi oleh faktor biologis. Jadi tidak hanya faktor psikologisnya aja, khususnya itu di aspek kepribadian. Eysenck juga melihat perbedaan kepribadian itu disebabkan biologis. Jadi tidak hanya faktor psikologisnya aja, khususnya itu di aspek kepribadian. Eysenck juga melihat perbedaan kepribadian itu disebabkan oleh faktor keturunan atau genetik. Jadi karena si Eysenck ini adalah psikiater, jadi dia lebih menekankan faktor biologis. Nah, ada 3 bukti yang diangkat Eysenck. Yang pertama, temperamen. Jadi temperamen ini kecenderungan biologis untuk berperilaku dengan cara tertentu. Misalnya kalau kita belajar di perkembangan itu seperti bayi yang lahir dengan temperamen yang berbeda-beda. Yang selanjutnya ada genetik perilaku. Kalau genetik perilaku itu memahami bagaimana faktor keturunan itu mempengaruhi perilaku dan kepribadian. Eysenck pernah meneliti anak yang kembar identik dan anak kembar yang fraternal. Ternyata hasilnya anak yang kembar identik ini lebih mirip kepribadiannya dibanding anak kembar yang fraternal. Kemudian Eysenck juga pernah meneliti anak yang diadopsi. Ternyata anak yang diadopsi ini kepribadiannya lebih mirip dengan orang tua biologisnya dibanding orang tua adopsinya. Yang ketiga ada pencitraan otak. Nah, kalau pencitraan otak ini lebih kayak aspek biologis kepribadian itu yang digunakan menggunakan teknik pencitraan otak seperti EEG untuk melihat bagaimana hal ini berperan pada kepribadian. Yang selanjutnya teori faktor Eysenck. Di sini kita akan membahas tentang kriteria identifikasi faktor. Yang pertama, di awal bukti psikometriknya itu untuk menentukan faktor apa saja. Yang kedua, faktor harus memiliki sifat kewarisan yang sesuai dengan model genetik sebelumnya. Yang ketiga ada harus masuk akal secara teoretis. Yang keempat, harus memiliki relevansi sosial. Terus ada hierarki organisasi perilaku. Dia ada 4 level. Yang pertama, level paling rendah. Di level paling rendah ini tindakan yang paling spesifik. Yang kedua, tindakan paling umum. Yang level ketiga, respon umum yang saling berhubungan yang akan membentuk sifat. Level yang paling terakhir, tipe yang terdiri dari beberapa sifat yang saling berkaitan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baiklah, saya Satria Ramawijaya akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu analisa kasus. Analisa kasus ini mengikuti seorang saudara kembar identik yang lahir pada 1933 di Trinidad, yaitu seorang bernama Jack Youth dan Oscar Stur. Saudara kembar ini terpisah pada usia 6 bulan karena orang tuanya bercerai. Jack ikut ayahnya dan Oscar ikut ibunya. Jack yang ikut ayahnya dibesarkan sebagai seorang Yahudi dan menghabiskan masa kecilnya di Trinidad dan Venezuela. Lalu ia menjadi tentara angkatan laut di Israel dan setelah itu ikut ayahnya ke San Diego di mana ia membuka sebuah toko. Sedangkan Oscar yang ikut ibunya dibesarkan sebagai seorang Katolik Roma dan menghabiskan masa kecilnya di Cekoslovakia. Ia pernah bergabung dengan Hitler Youth. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, ia bekerja sebagai penambang batu bara dan tukang las di Jerman. Walaupun lingkungan hidup mereka itu jauh berbeda dan bisa dibilang juga berlawanan, tapi banyak juga sikap mereka itu yang identik. Seperti mereka berdua itu kalau mau pakai toilet disiram dulu. Batu keduanya suka makanan pedas, keduanya memiliki cara berbicara dan berpikir yang sama. Mereka juga berdua sering kalau membaca buku itu sering membaca akhirnya dulu sebelum awalnya, menunjukkan bahwa walaupun lingkungan berbeda, genetik mereka itu yang memengaruhi kepribadian mereka. Materi berikutnya yaitu aplikasi dari teori Eysenck. Yang pertama itu ada sebagai metode penelitian. Teori Eysenck menawarkan variabel-variabel yang mudah dikembangkan menjadi definisi operasional, jadi bisa dilakukan penelitian yang aplikatif. Terus yang kedua ada itu sebagai aplikasinya sebagai asesmen kepribadian. Ada 4 asesmen kepribadian dari Eysenck. Yang pertama, Maudsley Personality Inventory atau MPI. Asesmen ini mengukur ekstraversi dan neurotisme orang dan melihat hubungan korelasinya itu satu sama lain dari ekstraversi dan neurotisme. Lalu ada Eysenck Personality Inventory atau API, yaitu asesmen yang mengukur ekstraversi dan neurotisme secara independen, nggak perlu berhubungan. Lalu ada Eysenck Personality Questionnaire atau EPQ, asesmen yang mengukur ekstraversi, neurotisme dan juga psikotisme. Yang terakhir ada Eysenck Personality Questionnaire Revised atau EPQR yang sudah itu merupakan revisi dari Eysenck Personality Questionnaire. Itu diperbarui dikarenakan terjadinya sebuah kritik. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.